Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Vivian Damayanti. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis dan sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disebut dengan SPLDV. Langsung saja kita ke materi pertama mengenai definisi. Definisi yang pertama yaitu garis. Garis adalah salah satu elemen dalam matematika, khususnya geometri. Karena merupakan objek elementer, garis biasanya tidak didefinisikan. Nah, garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik dengan jarak yang terdekat. Definisi yang kedua ada pengertian dari sistem persamaan linear atau SPL. Nah, SPL tersebut adalah gabungan dua atau lebih persamaan linear yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Nah, di dalam SPL itu ada yang namanya selesaian. Apa sih selesaian itu? Selesaian adalah nilai pengganti peubah yang menyebabkan persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Dan proses dari selesaian itu biasanya disebut dengan penyelesaian. Lanjut ke persamaan yang ketiga, ada persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabel sama dengan 1. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, X dan Y-nya itu adalah variabelnya. Sedangkan sistem persamaan dua variabel atau dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai penyelesaian itu bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C atau PX plus QY sama dengan R, di mana X dan Y itu disebut variabel dan A, B, P, dan Q disebut dengan koefisien serta C dan R-nya disebut dengan konstanta. Masuk ke pembahasan garis lurus, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu gradien. Nah, salah satu komponen yang penting dalam garis lurus itu adalah kemiringan atau biasa disebut dengan gradien. Gradien merupakan perbandingan antara jarak vertikal dengan jarak horizontal dari dua buah titik yang dilalui garis lurus. Nah, menghitung gradien akan lebih mudah dilakukan jika garis diletakkan pada koordinat kartesius. Ada beberapa cara untuk menghitung gradien. Yang pertama, menghitung gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX. Gradien suatu garis dapat ditentukan melalui perbandingan antara ordinat dan absis sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Gradien sama dengan ordinat per absis, yaitu M sama dengan Y per X. Atau jika kita cari ordinatnya bisa Y sama dengan MX atau M dikali X. Lanjut, yang kedua yaitu menghitung gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Sama halnya dengan perhitungan gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX, perhitungan pada garis Y sama dengan MX plus C dilakukan dengan cara menentukan nilai konstanta di depan variabel X. Yang ketiga ada menghitung gradien pada persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Sama halnya dari sebelum-sebelumnya, gradien pada persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara mengubah terlebih dahulu persamaan garis tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, kemudian dari situ nilai gradien diperoleh dari nilai konstanta M di depan variabel X. Yang terakhir ada menghitung gradien pada garis yang melalui dua titik M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, supaya lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Contoh, tentukan gradien dari persamaan berikut. Yang pertama itu ada Y sama dengan 2X. Maka Y sama dengan, tadi kan rumusnya jika yang dicari Y sama dengan MX. Berarti gradiennya itu berapa? M-nya itu berapa? Berarti M-nya itu adalah 2. Karena Y sama dengan MX, maka Y sama dengan 2X sama dengan M-nya atau gradiennya itu 2. Lanjut ke contoh soal yang kedua, di situ ada X sama dengan 2Y. Tadi kan rumusnya Y sama dengan MX. Artinya kalau kita pindah ruas kan berarti Y-nya pindah ke kiri, Y sama dengan X per 2 kan. Jadi Y sama dengan X per 2 itu sama dengan Y sama dengan 1 per 2X. Jadi M-nya itu adalah 1 per 2 atau setengah.
Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat dari gradien. Yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, pada gambar di atas, garis K melalui titik A-nya itu ada negatif 1 sama 2, dan B-nya itu ada 3,2. Nah, garis tersebut kan sejajar dengan sumbu X. Untuk sifat-sifat gradien yang kedua ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi, hanya tadi pada sumbu X dan sekarang pada sumbu Y. Gambar tersebut pada garis I yang melalui titik C sama dengan itu ada 1,3 dan D-nya itu ada 1,-1, letaknya sejajar dengan sumbu Y. Jadi sifat-sifat gradien tersebut ada dua, yang pertama pada sumbu X dan yang kedua pada sumbu Y. Nah, selanjutnya di sini akan kita bahas yaitu menentukan persamaan garis lurus dari gradien dan titik koordinat. Nah, di situ ada dua persamaan yaitu Y sama dengan mx plus C dan Y1 sama dengan mx1 plus C. Nah, jadi di situ tuh rumusnya Y dikurang Y1. Y-nya tadi mx plus C dan Y1-nya mx1 plus C. Di situ kita urutkan berdasarkan urutannya yaitu sama dengan mx dikurang mx1 plus c min c, maka y dikurang y1 nya itu ada mx min mx1 karena plus c min c itu sama dengan 0. Nah, karena mx dikurang mx1 mereka sama-sama mempunyai m, maka m nya dikeluarkan. Jadi y dikurang y1 sama dengan m dikali x min x1. Nah, itulah rumus dari menentukan persamaan garis lurus dari gradien dan titik koordinat. Langsung saja di situ ada contohnya. Tentukan persamaan garis melalui titik P 3,5 dan gradiennya negatif 2. Nah, kita pakai yang atas tadi ya, y dikurang y1 sama dengan m dikali x min x1, lalu y sama x yang kita masukkan. Jadi y dikurang 5 sama dengan gradiennya tadi negatif 2 dikalikan dengan x nya tetap dan x1 nya 3 dikurang 3, lalu y dikurang 5 sama dengan kita kalikan negatif 2 dikali x, negatif 2x, dan negatif 2 dikali negatif 3 plus 6. Jadi 5 nya kita pindah ruas, jadi y sama dengan negatif 2x plus 11 atau 2x plus y min 11 sama dengan 0. Selanjutnya ada metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada beberapa metodenya. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Langsung saja ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV dari x plus 2y sama dengan 1 dan 3x min y sama dengan 10. Untuk penyelesaian yang pertama kita eliminasi variabel x-nya dulu. Jadi kedua persamaan tersebut kita kalikan berapa supaya si variabel x-nya bisa tereliminasi. Nah, pada persamaan 1 itu kita kalikan dengan 3 dan pada persamaan 2 itu kita kalikan dengan 1, maka didapat 3x plus 6y sama dengan 3, 3x min y sama dengan 10. Lalu kedua variabel tersebut kita kurangkan, maka didapat 7y sama dengan negatif 7 dan y-nya kita dapatkan negatif 1. Nah, gunanya kita eliminasi variabel x-nya dulu itu supaya kita bisa mendapatkan nilai si y-nya itu. Nah, kalau semisal kita eliminasi si y-nya dulu, terus kita dapetin nih nilai x-nya, itu boleh nggak sih? Itu boleh ya teman-teman, tergantung. Tapi di sini kita eliminasi dulu variabel x-nya. Lalu untuk yang kedua kita eliminasi variabel y-nya. Untuk caranya sama saja seperti pada eliminasi variabel x tadi. Untuk persamaan 1 dan 2 kita samakan kali berapa supaya si variabel y-nya itu tereliminasi. Nah, pada persamaan 1 kita kalikan 1 saja dan pada persamaan 2 kita kalikan 2. Jadi didapat 7x sama dengan 21 dan x-nya sama dengan 3. Maka dari persamaan 1 dan 2 tersebut, maka kita dapat x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan negatif 1. Metode yang kedua ada metode substitusi. Langsung saja ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari persamaan 3x plus 4y sama dengan 11 dan x plus 7y sama dengan 15. Untuk penyelesaian yang pertama tadi kan persamaan 1 ada 3x plus 4y sama dengan 1, persamaan 2 ada x plus 7y sama dengan 15. Nah,
Untuk persamaan ketiganya, pada persamaan kedua tadi kan ada X plus 7Y sama dengan 15. Itu kita pindah ruas X 7Y nya jadi X sama dengan 15 dikurang 7Y, itu masuk ke persamaan ketiga. Nah kemudian substitusi persamaan ketiga ke persamaan 1. 3X plus 4Y sama dengan 11. Nah si X nya tadi dari persamaan 3 kan sudah diketahui, yaitu 15 dikurang 7Y nya. Maka kita substitusikan saja ke situ, jadi 3 dikalikan dengan 15 dikurang 7Y ditambah dengan 14 sama dengan 11. Nah itu tinggal dikalikan saja, 3 dikali 15, 3 dikali negatif 7Y. Maka disitu didapat 45 dikurang 21Y ditambah 4Y sama dengan 11. Ada negatif 21Y ditambah 4Y sama dengan 11 min 45 min 17Y dikurang min 34, maka disitu Y nya didapat yaitu 2. Nah nilai 2 tersebut kemudian kita substitusikan ke persamaan 3 tadi. Jadi X sama dengan 15 dikurang 7 dikali 2 sama dengan X sama dengan 15 dikurang 14, maka X nya itu kita dapatkan yaitu 1. Maka dari penyelesaian tersebut kita dapatkan X nya yaitu sama dengan 1 dan Y nya itu sama dengan 2. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang terakhir dan juga materi yang terakhir. Di situ ada metode gabungan. Metode gabungan ini merupakan gabungan dari metode pertama dan kedua, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV dari 2X min 5Y sama dengan 2 dan X plus 5Y sama dengan 6. Untuk penyelesaian yang pertama kita eliminasi si Y-nya dulu. Jadi di situ didapatkan 3X sama dengan 8, maka X-nya itu 8/3. Lalu si X tadi 8/3 itu kita substitusikan ke persamaan keduanya tadi, yaitu X plus 5Y sama dengan 6, maka X-nya kita substitusikan jadi 8/3 plus 5Y sama dengan 6 itu kita pindah ruaskan si 8/3 nya, jadi 5Y sama dengan 6 dikurang 8/3. Itu kita penyebutnya kita sama-samakan jadi 3, jadi 5Y sama dengan 10/3, Y sama dengan 10/3 dikali 1/5, maka disitu didapatkan Y sama dengan 10/15 atau sama dengan 2/3. Maka dari himpunan penyelesaian tersebut kita mendapatkan hasil si X nya tadi 8/3 dan si Y nya tadi ada 2/3. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi tersebut. Kalau ada salah dan kurang kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih.